Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Pranajaya berkesempatan bertarung melawan setan darah pertama. Siapakah yang lebih unggul? Temukan pemenangnya di video berikut ini. Rupanya, kunyuk muka merah itu tidak takut. Prana, ejek Wiro dari atas genteng. Ya, karena dia akan ketemu dengan setan-setan yang jadi kamrat-kamrat yang di neraka, saut Pranajaya. Kemudian, dengan tak ampun lagi, pemuda itu tusukkan ujung pedangnya ke batang leher setan darah pertama. Manusia ini mengeluarkan suara seperti ayam disembelih. Tubuhnya masih melejang-lejang beberapa lama. Beberapa lama kemudian, diam tak bergerak-gerak lagi. Tanda nyawanya sudah lepas, meninggalkan tubuhnya. Sobat-sobat, urusan kita di sini sudah selesai. Mari segera tinggalkan tempat sialan ini, seru Wiro Sableng. Sekar dan Prana saling berpandangan sebentar. Kemudian si gadis melompat ke atas genteng, disusul oleh Pranajaya. Namun baru saja ketiga orang itu sampai di halaman luar, terkejutlah mereka. Kira-kira 50 orang prajurit kerajaan telah mengurung tempat itu, dan 8 manusia aneh berdiri memencar, memandang dengan pandangan yang menggidikan ke arah mereka. Salah seorang dari yang 8 ini berteriak. Suaranya melengking macam perempuan. "Tikus-tikus bermuka manusia, jangan harap kalian bisa berlalu hidup-hidup dari sini." Manusia yang berteriak itu adalah seorang laki-laki berkepala sangat besar dan botak, tapi berbadan kecil dan pendek. Namanya Gonggo Seta. Pandangannya bengis dan membayangkan maut. Pranajaya, Sekar, dan Wiro Sableng memandang berkeliling, memperhatikan manusia-manusia itu satu demi satu. "Celaka sobat," bisik Pranajaya. "Mereka pastilah tokoh-tokoh silat kelas 1, orang-orangnya istana." "Iya, kita memang lagi sial nih," gerendeng pendekar 212. Sepasang matanya dengan tenang menyapu 8 sosok tubuh manusia-manusia aneh yang terpencar mengurung mereka. Orang kedua sudah Gonggong Seta. Ialah seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan cawat, dan keseluruhan tubuhnya mulai dari kaki sampai ke muka dicoreng-moreng dengan sejenis cat berbagai warna. Tampangnya mengerikan untuk dipandang. Namanya Bagul Praksa, tapi dia lebih dikenal dengan julukan harimau siluman. Manusia ketiga bernama Sangaji, bertumbuh tinggi langsing, kurus, dan berjanggut biru. Di dunia persilatan, dia dikenal dengan gelar si Janggut Biru. Yang keempat, yang berdiri di ujung kanan sendirian agak terpisah dari yang lain-lainnya, ialah seorang nenek-nenek tua keriput bertelinga lebar. Telinganya yang lebar ini membuyut ke bawah dan kelihatan jadi tambah lebar karena diganduli oleh anting-anting aneh yang besar luar biasa dan berbentuk arit. Dia bukan lain tokoh silat istana yang dikenal dengan nama julukan si Telinga Arit Sakti. Wiro sapukan pandangannya pada tokoh silat lain yang berada di sebelah kiri dan berdiri memencar 4 orang lainnya. Yang pertama, seorang laki-laki berjubah hitam.
tapi yang mukanya dicat putih sehingga tampangnya cukup menggidikan untuk dipandang. Jika tidak salah menduga, menurut keterangan yang pernah didengar Pendekar 212, maka manusia ini adalah hantu hitam muka putih, tokoh silat golongan hitam yang berhati sejahat iblis. Orang yang selanjutnya berdiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk, 10 kuku-kuku jarinya panjang sekali dan berwarna hitam legam. Dialah si Cakar Iblis, tokoh silat yang merajai daerah selatan Jawa Timur. Manusia yang ketujuh adalah satu-satunya manusia yang dikenal oleh Pranajaya, yaitu Cindu Rampe. Manusia yang muncul sewaktu dia hendak diseret oleh 3 setan darah ke kota raja beberapa waktu yang lalu. Cindu Rampe, seorang resi kejam yang juga memelihara janggut kambing berwarna putih. Manusia terakhir ialah seorang laki-laki bermata picak dan berambut panjang macam perempuan digulung di atas kepala. Namanya tidak satu orang pun yang tahu. Dia dikenal dengan julukan si Picak dari Utara. Jelaslah bahwa ke-8 orang itu bukan manusia-manusia sembarangan. Ini segera diketahui oleh Wiro dan kawan-kawan. Bagi mereka yang 8 ini lebih berbahaya dari 50 prajurit-prajurit kerajaan yang mengurung halaman gedung itu. Si kepala besar badan kecil pendek, Gonggoseta, maju selangkah ke hadapan ketiga orang itu dan membuka mulut lagi. Kalian semua mesti di sini. Kalian dengar? Tikus-tikus bermuka manusia. Pendekar 212 Wiro Sableng memandang sebentar pada Sekar dan Pranajaya, lalu kembali ia palingkan muka menghadapi Gonggoseta. Dan di saat itu, Gonggoseta kembali membentak. Kalian hanya diberi kesempatan untuk menerangkan nama masing-masing, agar tidak secara penasaran. Wiro Sableng mengulum senyum dan buka mulut dengan suara lunak. Rasa-rasanya kami yang disebutkan tikus-tikus bermuka manusia ini tidak mempunyai permusuhan dengan sobat-sobat semua. Sompret! Semprot Gonggoseta. Jangan sebut kami sobat-sobatmu. Wiro garuk-garuk kepala lalu manggut-manggut. Lantaran, apakah yang membuat kalian semua ingin menjiwa kami? Kenal pun baru hari ini. Gonggoseta tertawa melengking dan memandang pada kawan-kawannya. Sobat-sobatku, serunya. Kalian dengar omongan tikus gondrong itu? Mereka tak ada permusuhan dengan kita. Tidak mengerti mengapa kita semua inginkan jiwa mereka. Cuah! Gonggoseta meludah ke tanah. Apa kalian masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Wiro angkat bau. Justru itu memang yang kami kepengen tahu. Gonggoseta kembali keluarkan tertawa melengking. Aku, Gonggoseta. Dia terangkan nama, lalu satu demi satu menyebutkan nama atau gelar 7 orang kawannya. Kami semua adalah tokoh-tokoh istana, hulu balang kerajaan. Wiro Sableng manggut-manggut. Wih, tidak disangka-sangka, ujar pendekar ini. Setan alas, apa yang kau tidak sangka? Setan sentak Gonggoseta, sementara kamrat-kamratnya yang lain tetap menunggu dengan tenang. Tidak disangka-sangka lah, kalau hari ini kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh silat istana. Dengan tokoh-tokoh yang berjulukan hebat semua. Sungguh satu kehormatan bagi kami. Gonggoseta tertawa melengking, kawan-kawannya terdengar menggerendeng. Cuman, kami kan belum tahu urusan apakah yang membuat kalian semua inginkan jiwa kami? Tanya Wiro. Tikus bosok, jangan pura-pura tidak tahu. Kalian telah membunuh setan pikulan dan 3 setan darah. Mereka adalah kawan-kawan kami. Oh, kalian salah sangka.
Jawab Wiro cepat. Kami tidak membunuh setan pikulan. Jangan jual kentut. Hardi gonggong Seta. Wiro Sableng tertawa. Siapa yang jualan kentut? Jawabnya. Bagaimana selanjutnya perkenalan Wiro, Sekar, dan juga Pranajaya dengan jagoan-jagoan kerajaan tentu sangat sayang jika dilewatkan. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.